Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Azizah dan saya Siti Aminah dan saya Lailatul Maftuhah. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri dari Prodi PAI semester 4 akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Poin pertama, pengertian pengelolaan kelas. Poin kedua, fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Poin ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Poin terakhir, pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Berikut penjelasannya. Poin pertama, pengertian pengelolaan kelas. Di sini ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan kelas. Saya akan menjelaskan 3 pendapat dari para ahli tersebut. Tokoh yang pertama yakni Madhabidarta. Menurut Madhabidarta, pengertian pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Tokoh yang kedua adalah Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud tercapainya kondisi optimal sehingga pelaksananya kegiatan belajar mengajar yang diinginkan. Pengertian pengelolaan kelas yang ketiga adalah menurut Ahmad Tembun. Menurut Ahmad Tembun, pengertian pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan serta mengembangkan motivasi belajar terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, pengertian pengelolaan kelas di sini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Selanjutnya, poin yang kedua, fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas menurut Suharsimi Arikunto yaitu agar setiap peserta didik dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan kelas secara umum menurut Sudirman yaitu penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosio-emosional dan intelektual dalam kelas. Tujuan pengelolaan kelas secara khusus menurut Usman yaitu pengembangan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, penyediaan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik dalam bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas yaitu menciptakan suasana kondisi belajar dalam kelas yang efektif agar tujuan pembelajaran guru dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, fungsi pengelolaan kelas yaitu supaya tujuan pembelajaran dalam kelas dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Selanjutnya, poin yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip yang pertama, hangat dan antusias. Yang dimaksud hangat dan antusias adalah hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Prinsip yang kedua, tantangan. Di sini, pendidik memberikan tantangan kepada peserta didik untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dan untuk menghindarkannya dari perilaku yang tercela. Prinsip yang ketiga adalah bervariasi. Yang dimaksud bervariasi di sini adalah pendidik menggunakan alat atau media yang bermacam-macam dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dan untuk menghindarkan kejenuhan sehingga tercapai pengelolaan kelas yang efektif. Prinsip yang keempat adalah penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri sangatlah penting karena hal itulah yang akan menumbuhkan kebaikan pada diri peserta didik. Maka dari itu, pendidik di sini haruslah menjadi teladan dan contoh yang baik bagi peserta didik. Bagian yang terakhir adalah pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kekuasaan. Di sini, guru dan siswa melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk mengharuskan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Perlu diperhatikan bahwasanya guru juga harus konsisten dalam menaati peraturan tersebut. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ancaman.
pendekatan ancaman di sini, guru berperan memberikan ancaman kepada siswanya, akan tetapi yang perlu diperhatikan, guru tersebut tidak boleh memberikan ancaman yang dapat menyinggung perasaan siswanya. Pendekatan yang ketiga, pendekatan kebebasan. Di sini peran guru mengusahakan kebebasan bagi para siswanya dalam menyalurkan imajinasinya, akan tetapi jangan sampai menyimpang dari peraturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan resep. Berarti di sini guru hanya mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang nomor 5, pendekatan pembelajaran. Berarti guru harus merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran dengan baik. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Berarti di sini guru menilai peserta didik berdasarkan tingkah laku masing-masing dari peserta didik. Jika peserta didik melakukan tingkah laku yang positif, hendaknya seorang guru memberikan apresiasi, dan begitu juga sebaliknya. Pendekatan yang ketujuh, yaitu pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan ini cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan dari guru kepada muridnya. Pendekatan yang kedelapan, yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini, guru harus mendorong kelompok dalam kelas tersebut untuk bisa menjadi lebih produktif. Pendekatan yang ke-9, yaitu pendekatan elektif atau pendekatan pluralistik, di mana guru memilih pendekatan-pendekatan mana yang perlu digunakan dalam pengelolaan kelas. Kami akan menampilkan video profil Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Simak videonya berikut ini. Ini adalah gedung Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Ada 3 fakultas yang menjadi program studi di Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Salah satunya adalah Fakultas Tarbiyah. Fakultas ini terdapat jurusan pendidikan agama Islam. Di program studi pendidikan agama Islam di IAIFA, kalian akan mendapatkan pembelajaran materi dunia Islam yang berbasis pondok pesantren berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus mendapatkan bekal untuk mengelola pusat pembelajaran agama yang meliputi pondok pesantren, rumah tahfidz, dan lain sebagainya. Lulusan pendidikan agama Islam juga berkesempatan menjadi pendakwah, tentunya tenaga pendidik maupun penulis buku mengenai agama. Tak hanya itu, program studi pendidikan agama Islam di IAIFA juga mempunyai kesempatan yang besar dalam menyikapi persoalan dalam masyarakat mengenai ilmu agama. Selain biayanya yang terjangkau, fasilitas di Institut Agama Islam Faqih Asy'ari juga sudah sangat memadai, mempunyai program beasiswa, terdapat asrama atau pondok pesantren. Tunggu apa lagi? Yuk, segera daftar di Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Demikian video dari kami. Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.